kembali untuk belajar bersama dengan waktu luang. Sebelumnya kita minta maaf karena baru bisa upload hari ini. Hari ini kita akan belajar mengenai KPK dan FPB. Lalu apa sih KPK, apa sih FPB itu? KPK sendiri merupakan kepanjangan dari kelipatan persekutuan terkecil. Sedangkan FPB merupakan kepanjangan dari faktor persekutuan terbesar. KPK dan FPB ini nantinya akan dipelajari di matematika kelas 7. Nah, sekarang kita coba untuk mencari KPK-nya. KPK tadi kepanjangan dari kelipatan persekutuan terkecil. Contohnya di sini kita coba cari KPK 6 dan 8. Untuk 6, kita cari kelipatan dari 6. Caranya yaitu dengan mengalikan. 6 dikali 1, 6. 6 dikali 2, 12. 6 dikali 3, 18. 6 kali 4, 24. 6 dikali 5, 30. 6 dikali 6, 36. Dan seterusnya. Kemudian untuk 8, kita cari kelipatannya sama dengan 6, yaitu dengan mengalikan. Dari 1 dan seterusnya. 8 dikali 1 sama dengan 8. 8 dikali 8 dikali 2 sama dengan 16. 8 dikali 3 sama dengan 24. 8 dikali 4 sama dengan 32. 8 dikali 5, 40. 8 dikali 6, 48. Jadi kelipatan dari 6 yaitu 6, 12, 18, 24, 30, dan 36, dan seterusnya. Sedangkan kelipatan untuk 8 yaitu ada 8, 16, 24, 32, 40, 48, dan seterusnya. Kita lihat di 6 dan 8 ini ada dua angka yang sama, yaitu di 24. Ini sudah saya beri warna yang berbeda. Di situ menunjukkan bahwa KPK dari 6 dan 8 adalah 24. Jadi KPK-nya merupakan angka yang sama, namun yang terkecil. Kelipatan persekutuan terkecil, berarti diambil yang terkecil 24 dan di sini 24. Apabila nanti di belakang seandainya ada ada 100 berapa, 100 berapa gitu. Jadi kelipatannya yaitu diambil yang terkecil, yaitu 24. Yang sama dan terkecil. Sedangkan untuk FPB tadi merupakan kepanjangan dari faktor persekutuan terbesar. Untuk FPB ini faktor, berarti kita cari FPB 24 dan 24 dan 12. Jadi faktor dari 24 yaitu 24 ini bisa dibagi berapa saja. Bisa dibagi 1, bisa dibagi dengan 2, bisa dibagi 3, bisa dibagi 4, bisa dibagi 6, bisa dibagi 12, dan bisa dibagi 24. Sedangkan untuk 12, faktornya berapa saja? Faktornya itu yaitu 12 ini bisa dibagi berapa saja? Dibagi 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Faktor dari 24 ada 1, 2, 3, 4, 6, 12, 24. Sedangkan untuk FPB 12 yaitu 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Jadi FPB-nya dari 24 dan 12 adalah 12. Kita ambil yang terbesar, sedangkan faktor persekutuannya itu ada 1, 2, 3, 4, 6, 12. Untuk FPB-nya ada 12. Mungkin agak
belibet atau bagaimana atau kurang paham, boleh diulang videonya supaya lebih paham, atau nanti bisa di komen supaya nanti bisa dijelaskan lagi. Nah, untuk KPK dan FPB ini bisa dicari dengan faktorisasi prima. Faktorisasi prima itu yaitu bilangan, suatu bilangan di mana faktor-faktor yang digunakan, yang dipakai itu merupakan bilangan prima. Di sini bilangan prima itu ada 2, 5, 7, 11. Bilangan prima yaitu bilangan yang hanya bisa dibagi dengan bilangan itu sendiri dan angka 1. Untuk mencari KPK dan FPB dengan faktorisasi prima, kita harus membagikan dengan bilangan prima terkecil terlebih dahulu, kemudian baru jika bilangan terkecilnya sudah tidak bisa sebagai pembagi, kita ke bilangan selanjutnya. Di sini contohnya yaitu kita cari faktorisasi prima dari 72 dan 96 dengan menggunakan pohon faktor. Untuk faktorisasi prima 72 itu yaitu 72 dibagi dengan 2. Hasilnya 36. 36 dibagi 2 hasilnya 18. 18 dibagi 2 hasilnya 9. 9 dibagi dengan 3 hasilnya 3. Sedangkan untuk pohon faktor 96, di situ 96 kita bagi dengan 2 sama dengan 48. 48 dibagi 2 24. 24 dibagi 2 12. 12 dibagi 2 sama dengan 6. 6 dibagi 2 yaitu 3. Sudah habis ya. Nah, ini yaitu lanjutan dari penjelasan sebelumnya. Dari pohon faktor 72 dan 96 tadi diperoleh 72 memiliki angka 2 sebanyak 3 kali dan 3 sebanyak 2 kali. Jadi ditulisnya nanti 72 itu sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3 dikali 3 atau sama dengan 2 pangkat 3 dikali dengan 3 pangkat 2. Sedangkan 96 sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali dengan 3 dikali dengan 3. Atau sama dengan 2 pangkat 5 dikali dengan 3. Oh ya, ini maaf, yang 96 ini 3-nya kelebihan ya, kelebihan 1. Lalu untuk KPK. KPK dengan faktorisasi prima itu yaitu dengan mengalihkan semua yang terbesar. Di sini kan ada 2 pangkat 3, 3 pangkat 2, 2 pangkat 5, dan 3. Nah, di sini kita ambil semua, tapi yang terbesar. Untuk angka 2, dia punya 2 pangkat 3 dan 2 pangkat 5. Sedangkan yang terbesar yaitu 2 pangkat 5, maka diambil 2 pangkat 5. Sedangkan untuk angka 3, dia punya 3 pangkat 2 dikali dengan 3 pangkat 2 dan 3. Jadi diambil yang terbesar, yaitu 3 pangkat 2. Harus diingat ya, kalau KPK dengan pohon faktor atau faktorisasi prima itu, kita ambil semuanya, tapi yang terbesar. Oke, bilangan, semua jenis bilangan, semua jenis angka, tapi yang terbesar, yang pangkatnya paling besar. Mungkin agak berisik ya, maaf ya. Lalu di sini diperoleh nilai KPK-nya yaitu perkalian 2 pangkat 5 dikali 3 pangkat 2
2 pangkat 5 itu 32, dikali dengan 3 pangkat 2 itu 9, jadi hasilnya 288. Selanjutnya untuk FPB, dalam kurung di sini, yang sama, artinya harus sama. Bilangannya itu harus sama, tapi diambil yang terkecil, pangkatnya yang terkecil. Di sini yang sama ada berapa? 2 kan sama kan? 3 juga sama. Nah, 2 ini yang sama, kita ambil yang kecil pangkatnya, yaitu 2 pangkat 3. Untuk 3 yang sama itu, ada 3 pangkat 2 dan 3. Kita ambil yang kecil, yaitu 3. 2 pangkat 3 itu sama dengan 8, dikali dengan 3 sama dengan 24. Jadi untuk KPK hasilnya 288, FPB hasilnya 24. Oke, sekarang kita coba dengan contoh soal pertama. Di sini soal pertama yaitu Mirna akan membuat parcel dari 24 botol sirup, 40 kaleng biskuit, dan 36 coklat. Berapa jumlah parcel terbanyak apabila Ibu Mira ingin membuat parcel dengan jenis dan bahan yang sama? Kata kuncinya di sini yaitu dengan jenis, bahan yang sama, dan terbanyak. Berarti yang ditanyakan yaitu apa? FPB. Sebelum kita cari FPB-nya, kita cari faktorisasi primanya. Di sini sudah saya sediakan faktorisasi prima dari 24, 40, dan 36. Nanti carinya sama kayak di pohon faktor tadi ya. Di slide sebelumnya. Jadi faktor dari 24 di sini ada 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3 atau sama dengan 2 pangkat 3 dikali dengan 3. Sedangkan 40 yaitu 2 dikali 2 dikali 2 dikali 5. Yaitu 2 pangkat 3 dikali dengan 5. Sedangkan untuk 36, 2 dikali 2 dikali 3 dikali 3. Atau sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Ingat, tadi untuk FPB yaitu yang sama tapi yang terkecil. Di sini angka yang sama atau faktor yang sama dari 24, 40, dan 36 yaitu hanya angka 2. Tapi diambil yang terkecil. FPB yaitu sama yang terkecil. Berarti yang sama 2, yang terkecil yaitu pangkat 2. Nah, FPB-nya berarti 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 itu nilainya sama dengan 4. Jadi jumlah parcel yang dibuat adalah 4 buah parcel. Sekarang apabila nanti ada pertanyaan ya, umpamanya berapa sih jumlah dalam satu parcel itu, jumlah sirupnya berapa, jumlah biskuitnya berapa, jumlah coklatnya berapa. Itu mudah, yaitu dengan membagikan berapa jumlah botol sirup dibagi dengan FPB-nya. Jadi, nah di sini ketahui 24 dibagi dengan 4 hasilnya 6. 40 dibagi 4 hasilnya 10. 36 dibagi dengan 4 hasilnya 9. Jadi, dalam satu parcel itu terdiri atas 6 botol sirup, 10 kaleng biskuit, dan 9 coklat. Oke, diperhatikan dulu. Pertama kita cari faktorisasi primanya, kemudian kita hitung FPB-nya, berarti jumlah parselnya yaitu sama dengan nilai FPB. Untuk isi dari parcel yaitu dengan jumlah dari sirup, jumlah dari kaleng biskuit, jumlah dari coklat kita bagi ke nilai FPB-nya. Dari situ paham? Untuk soal seperti ini kita bisa dengan melatih dengan banyak soal. Kita bisa cari di internet, di Google, itu kita bisa menemukan berbagai soal.
Atau kita juga bisa belajar dari lembar kerja siswa yang teman-teman dapat dari sekolah. Selanjutnya yaitu kita belajar ke soal kedua. Ini soal keduanya. Ira berenang setiap 24 hari sekali. Lisa berenang setiap 40 hari sekali. Dan Amir berenang setiap 36 hari sekali. Mereka berenang bersama tanggal 1 Maret 2023. Berapa hari lagi ketiganya akan berenang bersama? Berenang bersama. Berapa hari lagi? Berarti kita ambil hari di mana mereka berenang bersama. Oke? Di sini seperti soal sebelumnya kita cari faktorisasi primanya dulu dari 24, 40 dan 36. Sini sudah tadi kan seperti soal sebelumnya. Ini angkanya sama, hanya saja yang dicari berbeda ya. Kalau ini kita cari apa? KPK, ya kan? Kelipatan persekutuan terkecil. Jadi yang sama, tapi angka terkecilnya. Angka terkecil itu merupakan angka di mana mereka akan berenang bersama. Mereka akan bertemu. Tadi untuk cari KPK, apa kata kuncinya? Yaitu semua yang terbesar. Nah, semua. Berarti semua. Di sini ada angka 2, 3, dan 5. Dari angka 2, itu kita pilih yang terbesar, yaitu 2 pangkat 3. Untuk angka 3, kita ambil yang terbesar, yaitu 3 pangkat 2. Kemudian ada 5. KPK-nya yaitu 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2 dikali 5. Hasilnya 360. Nah, jadi Ira, Lisa, dan Amir, ketiga teman ini akan berenang bersama lagi 360 hari setelah mereka bertemu. Setelah mereka berenang bersama, 360 hari kemudian mereka akan berenang kembali bersama. Nah, belajar hari ini sudah selesai. Jangan lupa untuk like, komen apabila ada pertanyaan ataupun saran. Nantinya kita akan membahas materi apa nih. Boleh di komen, juga di-share ke teman-teman yang lain supaya kita bisa belajar bersama. Kemudian jangan lupa di-subscribe supaya nantinya kita bisa upload lebih banyak video. Oke, terima kasih. Selamat belajar.